membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk dicapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Tak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, tapi juga termasuk agama. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Kerukunan umat beragama adalah hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keragaman tak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, tapi juga termasuk agama. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural. Multikultural dalam hal agama yang diakui oleh Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain dalam hal agama, Indonesia juga multikultural dalam keberagaman suku, kebudayaan atau budaya, keberagaman ras, golongan atau etnis, keberagaman kepentingan, keberagaman kepercayaan. 6 agama yang diakui Indonesia adalah Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Ibadah yang dijalankan oleh penganut agama Islam diantaranya sholat, puasa, zakat, dan haji. Tempat ibadah bagi penganut agama Islam yaitu masjid dengan kitab suci Al-Quran. Hari raya bagi penganut agama Islam yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Agama Kristen, umat agama Kristen beribadah melalui gereja. Gedung gereja dijadikan sarana untuk membangun relasi antar jemaat maupun masyarakat luas dan relasi antar umat manusia dengan Tuhan. Kitab suci bagi umat Kristen dan Katolik adalah Alkitab dengan ayat-ayat di dalamnya. Hari raya bagi umat Kristen yaitu hari raya Natal, Paskah, dan Jumat Agung. Agama Katolik, penganut agama Katolik sama seperti Kristen yang beribadah dengan cara berdoa di gereja. Kitab suci yang dibaca pun juga sama yaitu Alkitab. Hari raya bagi penganut agama Katolik yaitu hari raya Natal, Paskah, dan Jumat Agung. Agama Hindu merupakan suatu ajaran yang memberikan pandangan luas berdasarkan karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Di Indonesia, penganut agama Hindu terbesar ada di Bali. Umat agama Hindu menjalankan ibadah dengan sembahyang dan pembacaan doa dilakukan di pura. Kitab suci agama Hindu yaitu Veda atau Weda. Keberagaman Indonesia menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi. Dampak dari keberagaman adalah muncul banyak persaingan karena merasa ingin menjadi paling unggul. Muncul sikap negatif seperti egois, kelompok, atau golongan fanatisme, dan lain sebagainya. Dapat memicu potensi konflik sehingga jadilah dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan seperti timbulnya pertentangan antar budaya, kecemburuan sosial, sentimen kedaerahan, dan perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia menunjukkan jika masyarakat diwarnai dengan berbagai macam perbedaan. Kondisi tersebut menyimpan potensi konflik. Kenyataan konflik masih sering terjadi yang dilatar belakangan dengan keberagaman tersebut. Hal ini timbul karena tidak mudah untuk mempersatukan begitu banyak keberagaman menjadi satu. Dengan demikian, mengapa keberagaman dapat menjadi
tantangan bagi bangsa Indonesia. Selain menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, keberagaman adalah suatu peluang sebagai kekayaan dan pemersatu bangsa Indonesia. Hal itu juga didukung oleh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Tercermin dari semboyan yang dianut bangsa Indonesia, selain kemajemukan budaya, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi, serta falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara, yang secara holistik tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multikultural dalam hal agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu Buddha, dan Konghucu. Konflik agama Indonesia terus berlanjut. Pelarangan dekorasi Natal dan mengucapkan Selamat Natal bukanlah satu-satunya perselisihan yang terjadi di dekade ini. Konflik antar agama terjadi karena perbedaan keyakinan dan ego manusia yang menjadi-jadi. Miris sekali nyatanya di Indonesia perselisihan agama sudah terulang bertahun-tahun lamanya. Banyak kasus yang muncul dari setiap daerah besar maupun kecil, dan parahnya lagi, hampir semua berawal dari argumen sepele. Contohnya seperti konflik di Poso. Konflik di Poso pada tahun 2000 tidak berhasil dibendung. Permasalahan antara dua agama ini terjadi selama bertahun-tahun. Perselisihan politik itu awalnya terjadi karena masalah agama. Pada tahun 1990-an, Poso dipenuhi oleh penduduk beragama Islam. Namun seiring berjalannya tahun, banyak orang luar yang datang ke Poso, sehingga agama Kristen menjadi dominan. Kurangnya peran pemerintah membuat konflik ini berlangsung selama puluhan tahun. Dengan jumlah korban jiwa yang sangat tinggi, perselisihan agama ini berakhir di tahun 2001 setelah adanya mediasi oleh mantan wakil presiden Indonesia, yaitu Yusuf Kala. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam menjaga kerukunan umat beragama. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, antara lain mengeluarkan peraturan undang-undang dan mendirikan forum kerukunan umat beragama di berbagai provinsi. Untuk memelihara kerukunan umat beragama, FKUB mempunyai peran, yaitu melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan wali kota. Pemerintah juga menciptakan Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama ialah kerukunan intern antara umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tujuan utama dicanangkannya Tri Kerukunan Umat Beragama di Indonesia adalah agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan, sekalipun banyak perbedaan. Konsep ini dirumuskan dengan teliti dan bijak agar tidak terjadi pengkangan atau pengurangan hak manusia dalam menjalankan kewajiban dari ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Pada gilirannya, dengan terciptanya Tri Kerukunan itu akan lebih baik memantapkan stabilitas nasional dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Gereja mengajarkan tentang menghormati dan menghargai agama lain seperti poin yang ada di Nuesta Art, yaitu 1. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di agama lain. 2. Gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia. 3. Sebab semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Yang keempat,
maka gereja mengecam setiap diskriminasi antar orang-orang atau penganiayaan berdasarkan keturunan atau warna kulit, kondisi hidup atau agama sebagai berlawanan dengan semangat Kristus. Contoh tindakan umat Katolik dalam membangun kerjasama dan kerukunan antar umat beragama. 1. Menghargai apapun yang benar dan suci di agama lain. 2. Menolong sesama tanpa harus membeda-bedakan agama, ras, suku, dan lain-lain. 3. Saling membantu antar umat beragama. Landasan tindakan umat Katolik dalam membangun kerjasama dan kerukunan antar umat beragama. 1. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di agama-agama lain. 2. Gereja juga menghargai umat Islam yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat, penuh belas kasihan, Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang telah bersabda kepada umat manusia. 3. Sebab semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. 4. Maka gereja mengecam setiap diskriminasi antar orang-orang yang 4. Maka gereja mengecam setiap diskriminasi antara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan keturunan, warna kulit, kondisi hidup, atau agama sebagai berlawanan dengan semangat Kristus. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari artikel di atas adalah kita harus saling menjaga dan membangun kerukunan dan kerjasama antar umat beragama, dan kita tidak boleh mendiskriminasi atau mengejek agama lain. Sekian yang dapat saya presentasikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.